seraya berdoa mengenang kepergian sahabat kita, anggota DPRD dari Dapil Makassar 1, fraksi ini. Terlebih dahulu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah hidayah dan inayahnya pada hari ini kita masih diberi kekuatan perjuangan hidup serta diberikan karunia sehat walafiat untuk hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional, yaitu rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar yang terhormat ini guna mendengarkan laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 dalam daerah pemilihan Makassar 1, anggota DPRD Kota Makassar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan reses kedua ini yang meliputi Kecamatan Praposiri, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang. Demikian pula kepada rekan-rekan anggota DPRD dari pemilihan Makassar 1 yang mempercayakan kepada saya untuk membacakan laporan reses kedua ini. Peserta rapat paripurna pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati, waktu dan tempat pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 untuk daerah pemilihan Makassar 1 dilaksanakan mulai dari tanggal 10 sampai 15 Maret, yang dimana kegiatannya dilakukan secara individu atau masing-masing anggota DPRD dari daerah pemilihan Makassar 1. Adapun nama-nama anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 1 antara lain Anwar Faruk SO, fraksi PKS, Erik Boras SKMM, fraksi Gerindra, Haji Almarhum Haji Ruslan Mahmud, fraksi Partai Golkar, Dr. Faisal Rahman Husain, fraksi Partai PKB, Haji Irwan Jafar SE, fraksi Partai Nasdem, Pasrudin Rusli SE, fraksi P3, Haji Reski, fraksi Mulia, Andi Suhada Sapaile, fraksi PDIP, dan Insinyur Haji Muhlis Amisbah, fraksi Mulia. Para peserta rapat paripurna pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati, dari beberapa program usulan serta permasalahan yang dianggap perlu mendapat perhatian pihak eksekutif dari 3 kecamatan daerah pemilihan Makassar 1 terlampir dalam laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 masing-masing anggota DPR dari daerah pemilihan Makassar 1 dan berdasarkan hasil pertemuan yang disampaikan para camat, para lurah, para babin Kamtibnas, para babinsa dan masyarakat pelaksanaan reses kedua kali ini, maka anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 1 menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk saling mendukung dalam menyelesaikan masalah dan kendala yang saat ini telah kami terima dari berbagai macam aspirasi warga di daerah pemilihan Makassar 1 terkait perbaikan infrastruktur jalan, pengadaan lampu jalan dan lorong, pengadaan CCTV jalan, perbaikan saluran drainase, utilitas air bersih, persampahan, pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan lainnya, kebutuhan posyandu, UMKM, bantuan bansos, bantuan PKH, pendidikan seperti masalah sonasi, insentif guru, beasiswa, kartu KIP dan kartu kesehatan seperti BPJS dan KIS. 2. Mengingat untuk persoalan ini, kami harapkan pemerintah Kota Makassar agar memberikan hasil kerja berkualitas dan lebih meningkatkan produktivitas dalam memberikan kepuasan terhadap masyarakat terkait aspirasi atau permasalahan yang telah selalu dikeluhkan warga daerah pemilihan Makassar 1. 3. Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar berupaya semaksimal mungkin melakukan analisa dan penilaian terkait aspirasi atau keluhan dari masyarakat yang tertuang dalam laporan hasil reses sehingga dapat menjadi rekomendasi dan ditindaklanjuti mengenai hal-hal yang sifatnya betul-betul mendesak. 4. Usulan-usulan ini agar menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ataupun mendesak dan lebih perhatian terhadap hal-hal yang sampai saat ini belum terrealisasi. Beserta rapat paripurna pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati, demikian laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 dalam daerah pemilihan Makassar 1, anggota DPRD Kota Makassar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, Mei 2025. Membaca laporan reses daerah pemilihan Makassar 1, Dr. Faris Salah Hussein. Ini pimpinan hari pimpinan. Siap, silakan. Siap. Ya, terima kasih kesempatannya pimpinan yang saya hormati, pimpinan DPR, khususnya dan seluruh rekan-rekan anggota DPRD Kota Makassar. Saya menganggap bahwa paripurna ini sangat penting pimpinan, apalagi adalah hasil reses. Bagaimana dari hasil reses teman-teman ini yang paling banyak di sini menyangkut terkait infrastruktur. Saya melihat pimpinan kepala dinas PU ini jarang sekali hadir dalam kegiatan-kegiatan paripurna yang sangat terhormat ini. Apalagi kita tidak melihat bahwa perwakilannya siapa, dan saya melihat bahwa, dan saya sendiri rasakan, kepala dinas PU ini adalah salah satu kepala dinas yang sangat susah untuk diajak berkomunikasi. Kalau Ibu Sekda disampaikan bahwa kalau memang mau bekerja untuk rakyat, harus melayani rakyat. Kami mau rakyat. Sehingga paripurna seperti ini, apalagi penyampaian hasil reses, hargailah rapat-rapat penting seperti ini. Karena ini adalah pengabdian untuk masyarakat. Saya selesaikan dulu Pak Ali. Jadi untuk seluruh besar, kami diminta langsung bekerja tanda tangan, itu saja. Jadi sebelum saya masuk, kemudian tidak usah ditanda tangan kalau kami nyampaikan untuk kita tidak dilaporkan ke wali kota kita. Ini hanya kemarin. Kenapa? Supaya paripurna kita ini tidak dianggap remeh oleh dinas-dinas terkait. Kemudian mohon kembali kami selanjutnya sesuai dengan undangan kurikulumnya. Kalau pakaiannya seragam untuk pakai misalnya PSL, kalau misalnya pakai PSL ya pakai PSL, seperti itu supaya tidak tertibnya. Kemudian saya berharap untuk masing-masing komisi nanti merekomendasikan. Kalau misalnya kayak begini dinas PU berapa kali sudah tidak ada dalam rapat paripurna, direkomendasikan, DPRD merekomendasikan kemudian anggota untuk melakukan tindak lanjut. Mungkin fraksi Golkar ya, atau paling tidak fraksi Belia lah, seperti itu. Baik, selanjutnya masyarakat dari PS Adilan. Baik, misalnya begitu yang saya masuk Pak Ketua. Luar biasa, kalau saya tanya beliau 30 tahun, ternyata rahasia yang menyatu dengan alam, luar biasa. Yang saya hormati ada Bu Sekda, yang pimpinannya dan teman-teman dan yang lain. Mungkin menambahkan apa yang disampaikan tadi Pak Ketua Komisi B, memang betul itu. Saya saran yang mengatur ruang ini kalau bisa. DPRD itu dinas-dinas itu kalau bisa diposisikan di samping sana atau di depan supaya kita bisa lihat. Tidak perlu ada jelas namanya siapa di situ. Dan kita bisa langsung lihat ini kan kita dibelakang, tidak tahu apa kita di belakang. Jadi ini satu masukan. Dan kedua, kami sebenarnya berharap dalam mengikuti paripurna dan untuk Pak Wali Kota Pak Munafri. Kenapa ini penting? Karena terus terang saya selaku anggota dewan yang baru sudah 2 kali mengadakan reses, ternyata masukan yang masuk dari bawah itu bahasanya kami itu percuma di tingkat itu, percuma di tingkat memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Karena hampir itu terulang apa yang kami sampaikan, apa yang kami minta itu tidak pernah direalisasikan untuk ditindaklanjuti. Iya. Kemudian yang ketiga, sedikit mungkin saya berharap bisa diteruskan sama Pak Wali. Saya dan kami itu terus terang, kalau saya membandingkan dengan periode wali kota sebelumnya dan sekarang, itu ternyata ada perbedaan kemampuan di dalam penanganan sampah. Ternyata lebih bersih sebelumnya daripada sekarang. Ini saya itu lebih bersih. Saya anggap ini
lurah dan RT tidak memperhatikan itu, sehingga keluhan masyarakat hampir sama. Mungkin ini sampah gratis lebih bagus dan lebih bersih lagi, ternyata tidak. Jadi saya berharap izin saran, ini kan ada lurah, ada RW, ada RT, kemudian ada penerima bansos. Kenapa tidak diperdayakan? Kenapa ini tidak dimonitor? Bagaimana atensi terkait dengan kebersihan lingkungan perawatan itu kelihatan, sehingga kami juga bisa menilai. Saya sepakat itu, saya sepakat ke apa yang dibilang sekarang itu berdoa bahwa ini kan ada orang penerima bansos, kenapa itu tidak diperdayakan? Kemudian ada itu, kenapa dia tidak fokus melihat semua perawatan lingkungannya? Ya, sehingga warga-warga yang melihat enak. Ini susah diurus, kenapa setiap rumah ternyata tadi sama rumah berjalan. Ya, jadi saya berharap itu sudah apa yang disampaikan tadi itu disampaikan terus supaya apa? Supaya kelihatan perbedaannya. Izin saya terus terang, kalau saya di situ membandingkan itu belum kelihatan sebenarnya apa kalau kita kita. Iya. Kenapa malah ada tadi 3 hal dibahkan? Kenapa pernah saya gaduh? Ada salah satu tim sukses yang mengungkap dirinya saya itu orang aktif. Iya, itu kan terjadi. Terutama di daerah saya. Dia yang mengatur pula. Dia yang mengatur sama polisi. Ya sekian, saya masih banyak. Mohon maaf. Ya, sama itu aku berhati. Kita puasa. Nanti setelah paling tidak mahkamah asal dulu dihargai itu. Tapi teman-teman yang mau sholat boleh diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana? Pak Diakbar, masih ada lagi? Ada yang sedikit. Kalau bisa dipersingkat, Ya. ini mau baca. Ini kemarin ada kejadian hampir betul-betul dibakar di daki kami. Ya, oleh dari Sabtabulo sama Mangrangi. Ya, ini ternyata setelah saya lihat komunikasi hampir sama kasusnya itu pendek arsistik dengan semua yang dibakar itu hampir nomor 2 dan tidak menggunakan instalasi yang sadar. Saya sempat melihat sama pihak damkar. Ya. Kenapa tidak ada inisiatif pemerintah kota untuk mendeteksi terkait dengan kejadian seperti itu yang menyebabkan kenapa tidak dideteksi dan tidak lanjut untuk memperbaiki instalasi tersebut? Karena itu sama, baik yang terjadi di Sabtabulo maupun yang terjadi di Mangrangi. Itu rumah-rumah tua yang menggunakan kabel sabuk. Nah, apalagi kita ini kan luar biasa sekarang penggunaan handphone itu. Nah, ternyata itu dampaknya hampir semua daripada kita tadi setiap ada kejadian kita temukan bantuan, kenapa itu tidak kita sebelum terjadi dengan memperbaiki instalasi penggunaan kabel gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, izin saya coba komunikasi sampai pihak teknis ini juga susah dihubungi. Kemarin saya ke pihak teknis perhubungan, ternyata tidak ada respon Kak. Saya akan berkali sosial atau disampaikan bahwa karyawan telepon. Baru itu kembali, ini juga perlu dikatakan. Jadi saya berharap semua pekerja semua teknis
Jangan menjadi orang. Kalau ada kebutuhan langsung turunkan. Iya, karena ini kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan persoalan, bukan kebutuhan pribadi gitu. Itu begitu misalnya kalau orang juga banyak. Baik. Jadi memang sekarang problem kita di kota-kota terkait dengan para ASN, para pemangku jabatan itu ada di sana. Jadi tidak jelas ini arahnya. Makanya kita, kalau saya saran kepada teman-teman dan pemerintah supaya awali segera mungkin untuk melakukan mutasi. Jadi kalau dia mau dilakukan mutasi, itu saya berpikir dapat dipakai dan akhirnya mudah-mudahan untuk bekerja yang baik. Padahal sebenarnya kalau tugas pokoknya tetap dilaksanakan sampai dengan masa jabatannya sudah selesai. Kalau misalnya sampai dengan dimutasi sampai di situ harus bekerja yang baik. Tapi kan banyak juga seperti termasuk lalu ke sekarang ini dalam udara, sehingga memang kadang kita melihat beberapa termasuk kalau paripurna kali ini seperti ini biasanya kalau tidak ada wali kota, program juga kepala dinasnya hampir dan seperti itu. Sehingga memang nanti kalau dilaksen kemudian direkomendasikan di kalau perlu pimpinan yang merekomendasikan berdasarkan usulan dari komisi advokasi seperti itu mungkin. Dan selanjutnya tidak lagi kalau tidak lanjutkan. Oke, ya baik. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat saudaraku Dr. Faisal Abraham Hussein jurubicara dan kemudian satu. Berikutnya saya persilakan saudaraku yang terhormat Haji Ismail jurubicara dari Pemilihan Makassar II dari fraksi Golkar. Laporan reses kedua daerah pemilihan Makassar II. Kecamatan Banyu, Kecamatan Rontola, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, dan Kepulauan Sangkara. Anggota DPRD Kota Makassar, masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara saya Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar atau yang mewakili dalam hal ini Sekda Kota Makassar. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan para anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat para anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta para asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta pejabat struktural dan para direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, dan para undangan lainnya yang saya hormati. Sebelum saya membacakan hasil laporan reses ini, marilah kita terutama kita menurunkan kepala sejenak seraya berdoa mengenang kepergian sahabat saudara kita, anggota DPRD daerah Binul Makassar 1 fraksi Golkar, almarhum Haji Ruslan Mahmud. Semoga Allah memberikan tempat terindah di sisinya. Amin. Pada kesempatan berbahagia ini, terlebih dahulu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena berkah hidayah dan inayahnya pada hari ini kita masih diberi kekuatan perjuangan hidup serta diberikan karunia sehat walafiat untuk hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional, yaitu rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar yang terhormat ini. Guna mendengarkan laporan reses kedua masa persidangan tahun kedua sidang 2024-2025 dalam daerah pemilihan Makassar II, anggota DPRD Kota Makassar. Ucapan terima kasih disampaikan pada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan reses kedua ini yang meliputi Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontuala, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, dan Kepulauan Sangkaran. Demikian pula kepada rekan-rekan anggota DPRD dan pemilihan Makassar II yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membacakan laporan reses kedua ini. Peserta rapat paripurna pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati. Waktu dan tempat pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 untuk daerah pemilihan Makassar II dilaksanakan mulai dari tanggal 10 sampai 15 Maret 2025, di mana kegiatannya dilakukan secara individu atau masing-masing anggota DPRD pemilihan Makassar II. Adapun nama-nama anggota DPRD Makassar, Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar II antara lain: 1. Muhammad Hidayat Bakri, fraksi Golkar; Haji Ruslan Lawo SS, fraksi Nasdem; Irfan Maluseren, SIB, fraksi PAN; William Ero, SE, fraksi PDI Perjuangan; Haji Rey Suryadi, SIB, fraksi Demokrat; Ismail, fraksi Golkar; Andi Kaladewi, SE, MM, fraksi Gerindra; Bakir, fraksi PKB; Haji Sepul, fraksi Nasdem; Haji Rahmat Takwa Prais, SE, SHBA, fraksi P3. Serta rapat paripurna pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati. Dalam beberapa perkelangsungan permasalahan yang dianggap perlu mendapat perhatian pihak eksekutif dari 5 kecamatan daerah pemilihan II terlampir laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 masing-masing anggota DPRD Makassar pemilihan II, dan berdasarkan hasil pertemuan yang disampaikan para camat, para lurah, para babinkan Tipmas, para babinsa, dan masyarakat pada pelaksanaan reses kedua kali ini. Maka anggota DPRD Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan II menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk saling mendukung dalam menyelesaikan masalah dan kendala yang saat ini telah kami terima berbagai macam aspirasi di daerah kami. Daerah pemilihan II, Makassar II, terkait perbaikan infrastruktur jalan, pengadaan lampu jalan dan lorong, pengadaan CCTV jalan, perbaikan drainase, fasilitas air bersih, persampahan, pelayanan kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya, kebutuhan posyandu, UMKM, bantuan sosial, bansos, bantuan PKH, pendidikan seperti masalah zonasi, bisa guru, beasiswa, kartu PIP, dan kartu kesehatan seperti BPJS, KIS untuk yang membutuhkan. Kedua,
Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar berupaya semaksimal mungkin melakukan analisa dan penilaian terkait aspirasi atau keluhan dari masyarakat yang tertuang dalam hasil riset sehingga dapat menjadi rekomendasi dan tindak lanjut mengenai hal-hal yang sifatnya betul-betul mendesak. Ketiga, mengingat untuk persoalan ini, kami harapkan pemerintah Kota Makassar agar memberikan hasil kerja berkualitas dan lebih meningkatkan produktivitas dalam memberikan kepuasan terhadap masyarakat terkait aspirasi dan permasalahan yang selalu dikeluhkan warga masyarakat pemilihan Makassar II. Keempat, usulan-usulan ini agar menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap hal yang perlu ditindaklanjuti ataupun mendesak dan lebih perhatian terhadap hal yang sampai saat ini belum terrealisasi. Peserta rapat berguna hubungan Dewan dan hadirin yang saya hormati. Demikian hasil reses laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 dalam daerah pemilihan 2 anggota DPRD Kota Makassar. Sekian laporan hasil laporan hari ini. Mohon maaf jika ada salah karena kesempurnaan hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Makassar 6 Mei 2025 membaca laporan reses daerah pemilihan Makassar II Ismail. Baik, lanjutkan. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara Haji Ismail, jurubicara dari daerah pemilihan Makassar II. Selanjutnya, saya persilakan yang terhormat Saudaraku Haji Mensai Ejjaesos, jurubicara dari pemilihan Makassar III. Tapi sebelumnya saya sampaikan selamat datang di bukan sendiri. Sudah di belakang tahun kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Laporan hasil kegiatan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2024 tahun 2025 oleh anggota DPRD Kota Makassar, daerah pemilihan 3 Makassar, Kecamatan Taman Andrea dan Kecamatan Biring Kanaya. Yang terhormat Saudara Wali Kota Makassar dan Wali Kota Makassar yang diwakili Ibu Sekda. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan para anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat para anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, para asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar serta para pejabat struktural dan para direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik dan para undangan lainnya yang saya hormati. Mengawali laporan reses ini, perkenalkanlah saya
mengajak hadirin sekalian untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda penyampaian laporan reses kedua masa persidangan kedua sidang 2024 tahun 2025 daerah pemilihan 3 meliputi Kecamatan Kemalan Jaya dan Kecamatan Biringkanaya. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati. Kecamatan Kemalan Jaya dan Kecamatan Biringkanaya sebagai daerah yang mengalami dinamika dan problematika kehidupan politik besar. Pada aspek peningkatan pertumbuhan, jumlah penduduk, pemukiman yang layak dan strategis, sehingga dalam setiap pelaksanaannya dapat ditemukan identifikasi masalah yang berbeda dan pencapaian yang terukur, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Hari ini penting kami sampaikan agar semua pihak yang mempunyai korelasi dengan pelaksanaan reses ini dapat memposisikan dirinya secara proporsional dan profesional untuk menjalankan peran strategisnya sehingga tujuan pelaksanaan reses itu dapat tercapai. Rapat peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati. Berdasarkan hasil kegiatan reses kedua, anggota DPRD Kota Makassar Dapil 3 meliputi Kecamatan Kemalan Jaya dan Kecamatan Biringkanaya, yaitu yang pertama, kami sangat mengapresiasi dan siap mengawal dan mendukung penuh program kerja pemerintah Kota Makassar di bawah kepimpinan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin Esa, dan Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Haji Alia Mustika Ilham SE MAP. Semoga program yang dicanangkan efektif dalam pembangunan Kota Makassar. Kedua, pemerintah Kota Makassar diharapkan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, serta diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendorong langkah-langkah progresif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar, khususnya Kecamatan Kemalan Jaya dan Kecamatan Biringkanaya. Ketiga, mayoritas aspirasi dari masyarakat dan ketiga yaitu terkait pembangunan infrastruktur jalan, drainase yang rusak, masalah penanganan banjir, pengelolaan air bersih, masalah kesehatan, pendidikan, sarana olahraga, sampah gratis, dan pemilihan ketua RT dan RW sebagaimana tertuang dalam pokok-pokok pikiran anggota reses Dapil 3 dan data-data terlampir yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan reses ini. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati. Fenomena di atas hanya sebagian dari permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Makassar, karena Kecamatan Kemalan Jaya dan Kecamatan Biringkanaya merupakan tolak ukur Kota Makassar. Dan tentu saja kami berharap bahwa pemerintah Kota Makassar lebih fokus dan memperhatikan terhadap usulan-usulan yang ada. Karena semakin berkembangnya wilayah ini dengan dinamika dan problematika kehidupan masyarakat dan dapat direspon positif, sehingga dua kecamatan ini dapat tumbuh berkembang secara aman dan kondusif. Adapun nama-nama anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam pemilihan Makassar 3. Yang pertama, Bapak Andi Ibrahim Baso SSMA dari fraksi PKS. Kedua, Bapak Andi Suharmi SH dari fraksi Golkar. Yang ketiga, Bapak Dr. Udi Putra Mali fraksi PDIP. Keempat, Bapak Dr. Tri Zulkarnain Amma SEMM dari fraksi Mulia. Bapak M. Yahya SE dari fraksi Nasdem. Bapak Andi Ronika Cakra Satriawan SIP dari fraksi Nasdem. Saya sendiri Haji Bisa Esos dari fraksi P3. Bapak Haji Sangkala Sandiko SH dari fraksi API. 9 dari Bapak Dr. Julius Patandiana SPEB dari fraksi API. Bapak Suhajar SIP MA dari fraksi PKB.
Yang terakhir, Bapak Idris SIP dari fraksi Gerindra. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati. Demikian laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang tahun 2024 tahun 2025 Daerah Pemilihan Makassar 3 anggota DPRD Kota Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar dan Nameng tahun 2025 kepada laporan reses Daerah Pemilihan Makassar 3 Haji Bisa Ikat Esos anggota DPRD Kota Makassar. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada Saudara yang terhormat Haji Bisa Ikat Esos, juru bicara dari Daerah Pemilihan Makassar 3. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat saudariku Dr. Iki Esi Mustami Nur Rahman Bina, juru bicara dari Daerah Pemilihan Makassar tentang Panaklukan dan Manggala. Agak turun lagi kebetulan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan reses kedua dalam daerah pemilihan Makassar 4, Kecamatan Palakukang dan Kecamatan Manggala, anggota DPRD Kota Makassar, masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar yang pada hari ini diwakili oleh PLT Sekretaris Daerah Kota Makassar Ibu Nirwa Palendra. Terima kasih atas kedatangannya Ibu. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar Kakanda Superman, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Anwar Faruk, serta seluruh anggota DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati Sekretaris Dewan Kota Makassar, para asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta para pejabat struktural dan para direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar, rekan-rekan pers baik media cetak dan media elektronik, serta seluruh undangan lainnya yang saya hormati.